Halo, selamat malam teman-teman. Kita kali ini di podcast pergerakan banget nih dari BEM Fapet. Kenalin aku Adele, selaku Menteri Kajian dan Aksi Strategis yang bakal jadi moderator buat podcast kali ini. Dan kita udah ada nih narasumber kita dari Kontras, Bang Arif Nur Fikri, selaku Wakil Koordinator Bidang Advokasi. Bener nggak Bang? Betul. Oke, bener nih. Oke, nah kali ini karena memang bulan Oktober masih bulan-bulannya bicarain soal hukuman mati, jadi kayaknya pas banget kita bisa ngobrolin ini nih. Meskipun udah lewat lama nih karena pertama jadwal kita yang agak susah nih, kadang BEM Fapetnya lagi hektik, Bang Arifnya juga lagi hektik. Oke, mungkin karena kita tuh di tema tuh kita tulis hukuman mati bukan solusi. Nah, sebenarnya tuh hukuman mati kalau dari perspektif HAM tuh gimana sih, Bang? Hukuman mati, ini ngobrolnya santai aja ya. Iya, santai aja nih. Iya. Sebenarnya kalau tadi pertanyaannya hukuman mati dalam perspektif hak asasi manusia, ya jelas kalau uh, mau dikatakan orang-orang yang dia menggunakan argumentasi hak asasi manusia, pasti dia akan menolak soal hukuman mati gitu. Nah, tapi gue coba pengen ngajak kalian, bukan ini ya, bukan mau ngajak sih sebenarnya. Kita ngobrolin soal hukuman mati, tapi mungkin nanti teman-teman di akhir dari podcast ini bisa mengambil kesimpulan kenapa misalnya Kontras itu menolak hukuman mati gitu. Karena menurut Kontras atau menurut kita ada problem dalam proses pidana mati itu sendiri. Misalnya, saya mau kasih contoh, karena dalam konteks orang ketika dia dijatuhi pidana mati, itu banyak problem permasalahan hukum, khususnya hukum di Indonesia gitu. Karena kalau kita bicara hukum di Indonesia, atau misalnya kita lihat beberapa kasus-kasus terpidana mati yang bahkan kalau teman-teman tahu itu yang sudah dieksekusi di tahun 2014-2015 itu banyak sekali problem-problem permasalahan hukum yang muncul ketika dia misalnya dalam proses penyidikan, dalam proses penuntutan maupun dalam proses persidangannya. Nah, makanya kita nggak mau lihat bahwa lo pro terhadap hukuman mati atau nggak terhadap hukuman mati, tapi kita harus melihat lebih jauh lagi gitu. Kenapa sih problem permasalahan hukuman mati ini muncul? Nah, ada beberapa problem sebenarnya yang mau saya katakan. Pertama, isu hukuman mati itu kita berbicara soal aturan ya, aturan yang misalnya di hukum pidana kita itu masih diatur sebagai sebuah pidana pokok gitu. Nah, beberapa tindak pidana yang mengatur soal vonis mati, misalnya narkotika, pembunuhan berencana, terorisme, kemudian korupsi. Nah, kita ketahui misalnya kasus narkotika itu sekarang itu kalau nggak salah di catatan Kontras terakhir itu ada 538 terpidana mati yang prosesnya memang menunggu proses eksekusi gitu, Mbak. Jadi kalau mau dikatakan kenapa kita menolak hukuman mati, pertama problem mekanisme hukum kita masih bermasalah gitu. Yang kedua, hukuman mati kita lihat tidak dapat memberikan sebuah efek jera terhadap terpidana atau pelaku-pelaku narkotika gitu. Jadi
kalau misalnya dulu pada saat proses eksekusi di tahun 2015 itu kita lihat bahwa salah satu dalil atau alasannya itu memberikan dampak atau efek jera terhadap para pelaku atau bandar narkotika. Namun pada kenyataannya kita lihat setiap tahun itu ada saja kasus-kasus narkotika yang dimana para terdakwanya misalnya dituntut atau divonis hukuman mati. Nah, misalnya Kontras kemarin baru merilis laporan hukuman mati. Kalau kita lihat misalnya 1 tahun terakhir itu ada 35 vonis mati yang dijatuhkan terhadap 13 orang, 30 sekitar 13 orang terdakwa gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa dalil-dalil atau alasan-alasan bahwa hukuman mati dapat memberikan efek jera itu setidaknya terbantahkan gitu. Nah, jadi yang jadi pertanyaan kalau misalnya efektif nggak sih hukuman mati? Ya kalau kita lihat dari misalnya dari tahun 2015 saja dari para terpidana atau terpidana mati dieksekusi dengan dalil-dalil yang tadi saya sampaikan, justru itu tidak memberikan dampak atau efek jera terhadap tindak pidana yang masih mengatur soal hukuman mati. Gitu sih, Mbak. Oke. Nah, ini sih Bang, sebenarnya ini yang jadi problematik mungkin ya, ketika Indonesia tadi bener sih kayak mengatakan kayak ini masih jadi efek jera gitu. Padahal justru kayaknya kalau setiap hukuman mati tuh biasanya kita ngeluarin dana sebanyak apa sih Bang untuk satu terpidana hukuman mati? Apakah lebih banyak atau justru lebih sedikit gitu? Nah, waktu saya lupa di 2014 atau 2015 itu misalnya Kontras pernah tuh ngajuin KIP pakai informasi publik ke kejaksaan. Kita tanya berapa sih biaya yang digunakan untuk melakukan eksekusi gitu. Nah, dibalas tuh di balasannya dia disampaikan sama pihak kejaksaan bahwa untuk satu terpidana mati itu menghabiskan biaya sekitar 200 juta. Nah, Cukup banyak ya. ya kalau dikatakan untuk mengeksekusi satu orang aja 200 juta gitu. Nah, padahal kita punya setidaknya itu ada 538 terpidana mati yang saat ini memang posisinya dalam daftar tunggu atau waiting list untuk dieksekusi. Nah, ketimbang dana 200 juta itu digunakan untuk mengeksekusi satu terpidana mati, alangkah lebih baiknya jika anggaran 200 juta itu digunakan untuk proses pembenahan lapas atau misalnya proses pembenahan penegakan hukum kita gitu. Karena dari riset Kontras misalnya terkait riset terakhir yang Kontras lakukan itu di tahun 2000 di akhir tahun 2018 karena kita sempat kan kunjungin beberapa lembaga-lembaga pemasyarakatan, terus kita juga temuin beberapa narapidana yang memang sebagian itu dampingannya Kontras. Nah, dari hasil riset itu misalnya banyak sekali tuh pemenuhan khususnya hak atas kesehatan terhadap terpidana, bukan hanya terpidana mati saja ya, tapi terpidana lainnya itu akses kesehatannya itu sangat minim sekali. Nah, dalam konteks kasus si terpidana mati misalnya, itu kita lihat bahwa tidak ada tuh pemberian akses bantuan psikososial karena logikanya kan begini. Misalnya ada orang atau terpidana yang dijatuhkan vonis mati. Nah, ketika dia dijatuhkan vonis mati, ya kan, pasti kan kondisi mental itu kan akan berpengaruh terhadap sikap atau tindakan atau perilaku dia, gitu. Bayangin aja, lo sudah ditentukan nih kapan mau
mati gitu, ya kan. Nah, ini yang Iya. jadi problem gitu. Nah, kita lihat misalnya ada beberapa terpidana itu yang sampai 10 tahun, 15 tahun itu belum dieksekusi. Nah, itu kan mempengaruhi kondisi kejiwaan atau kondisi mental si terpidana itu, gitu. Nah, alangkah lebih baiknya pemenuhan akses psikososial, akses kesehatan maupun akses dia terhadap maupun hak-hak yang lainnya ketika dia berada di dalam lembaga pemasyarakatan itu akan lebih baik diperuntukkan untuk itu gitu ketimbang menggunakan dana 200 juta itu untuk melakukan proses eksekusi gitu. Nah, cukup bener sih Bang, kayak gede banget untuk satu terpidana gitu. Yang mana tadi juga udah dibilang sama Bang Arif gitu bahwa ya lebih baik ini dimanfaatinnya yang lebih jelas aja gitu. Betul. Karena kan Nah, kalau kita kita lihat misalnya eh, teman-teman kalau misalnya kunjungan-kunjungan ke lapas itu pasti ada cerita-cerita misalnya soal akses kesehatan ya atau misalnya ketika ketika dia sakit itu obatnya biasanya ini hasil temuan riset kontras ya misalnya ada yang karena kurang obatnya itu misalnya obat sakit kepala itu dikasihnya Spotek gitu segala macam. Nah, ini yang sebenarnya harus diperhatikan gitu bahwa uh, orang-orang yang ada di terpidana yang ada di lembaga pemasyarakatan ini juga perlu diperhatikan soal haknya, termasuk hak atas kesehatan yang tadi saya katakan itu. Gitu. nah, itu sih Bang. Nah, mungkin kita agak jauh dulu nih Bang. Sebenarnya ini Ah, juga kadang jadi banyak gitu dilematis ketika kita iya, mengatakan bahwa kita nggak dukung nih hukuman mati gitu. Karena orang-orang pasti bakal bilang kayak ya kalau nggak dukung gitu kan ini hmm, setimpal gitu. Nah hmm. sebenarnya kriteria hukum apa yang setimpal dengan hukuman mati ini Bang? Sebenarnya kalau kita bicara soal uh, hukuman ya enggak ada yang bisa dikatakan setimpal atau tidak gitu. Yang namanya penghukuman itu kan ada pembatasan hak gitu, ya kan? Ada pembatasan hak Betul. asasi gitu. Nah, tapi dalam beberapa aturan-aturan internasional bahkan hukum acara kita juga sudah mengatur bagaimana misalnya soal ketika orang ditahan, ya kan? Harus ada informasi yang diberikan misalnya terhadap keluarga atau misalnya dalam proses penyidikan dia tidak boleh disiksa atau harus didampingi oleh pengacara gitu. Nah, di dalam aturan-aturan juga sudah cukup jelas gitu. Nah, tapi pada praktiknya yang tadi saya katakan banyak permasalahan-permasalahan hukum ya, mulai dari tingkat penyidikan sampai penuntutan hingga proses hukuman mati itu banyak hak-hak si baik itu tersangka, terdakwa maupun terpidana yang dilanggar gitu. Bahkan beberapa aturan ketika orang ditahan itu juga sudah ada aturannya. Misalnya kalau teman-teman tahu ada namanya Mandela Rules gitu. Nah, itu bagaimana cara cara negara atau cara negara mem, apa eh, cara negara itu em, apa ya? Mau katakan bahwa bagaimana cara negara itu melindungi hak-hak si terdakwa atau terpidana itu sendiri gitu. Jadi kalau dikatakan ideal atau nggak ideal yang namanya penghukuman ya saya katakan nggak ideal gitu. Tapi alangkah lebih baiknya itu sesuai aturan dan norma-norma yang ada gitu. Oke. Dan sebenarnya mungkin yang lebih kita tekankan lagi mungkin lebih ini ya Bang, terkait cacat hukumnya ya yang ada sistemnya ini yang di kita gitu. Hmm. Bahwa kadang-kadang tadi sih hak-haknya tidak dipenuhi gitu. Kalau misalkan mungkin Bang Arif juga waktu itu sempat nyebutin terkait kasusnya Pak Ruben gitu, kemudian Hmm. juga Yusman gitu. Itu kan yang pada akhirnya mereka justru disiksa terlebih dahulu, bahkan nggak punya hak untuk apa ya, mm, mendapatkan keadilan gitu, sebelum dia benar-benar dinyatakan bersalah gitu. Iya, iya. Kalau ya kita kita ngelihat dari praktik di lapangan
bukan aja tadi yang disampaikan bahwa kasusnya Ruben, kasusnya Yusman, ada banyak kasus, misalnya kasus Rodrigo Gularte, kasusnya Mary Jane, gitu kan. Iya, itu. Itu juga menjadi problem tersendiri gitu. Jadi kita kalau 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 saya gini, saya mau sampaikan bahwa ketika orang awam melihat si terpidana atau terdakwa pidana mati, itu jangan hanya melihat case-nya, tapi dia juga harus melihat kenapa sih dia sampai dihukum mati? Apakah proses itu proses dari tingkat penyidikan sampai dia diputus hukuman mati itu sudah benar atau bukan? Belum, gitu, ya kan? Misalnya Betul. kita tahu dalam konteks kasus Mary Jane ternyata dia terbukti, ya kan? Korban Iya. perdagangan orang, gitu. Atau misalnya kasusnya siapa? Siapa nih yang orang Brazil yang tadi saya sebutkan, Rodrigo Rodrigo. Gularte, ya kan? Bahkan ada surat dari dokter yang menyatakan bahwa dia mengalami gangguan kesehatan mental, gitu. Padahal dalam aturan orang yang boleh dieksekusi mati itu misalnya dia tidak dalam kondisi hamil atau dia dalam kondisi sehat mental. Nah, tapi faktanya walaupun dia mengalami gangguan kondisi mental, Rodrigo tetap dieksekusi. Atau misalnya kasus Yusman yang divonis karena dia divonis mati pada saat dia usia anak. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana ketika misalnya Yusman sudah dieksekusi, gitu, ya kan, sudah dieksekusi, Iya. gitu. Nah, itu yang jadi pertanyaan juga, gitu. Makanya saya mau katakan bahwa ini bukan persoalan menolak hukuman mati atau tidak. Secara sederhananya begitu ya. Iya. Secara sederhananya ini bukan persoalan menolak hukuman mati atau tidak, tapi kita juga harus melihat latar belakang, gitu. Jadi jangan hanya menyimpulkan bahwa ya kita perlu hukuman mati ya karena dia bandar narkoba dan segala macam, gitu. Jadi bukan persoalan itu sebenarnya. Jadi harus dilihat dari latar belakangnya dia, bagaimana proses hukumnya sudah benar atau tidak. Nah, iya tuh. Nah, karena tadi kita udah mention namanya Yusman, terus Pak Ruben, kemudian Mary Jane. Nah, sebenarnya kasus-kasus salah tangkap itu untuk terpidana hukuman mati yang dikawal kontras dari dulu sampai sekarang yang mana aja tuh, Bang? Misalnya di kasusnya Yusman, terus kita juga dampingin kasusnya uh, Pak Ruben, terus kita juga dampingin kasusnya misalnya kalau teman-teman tahu juga kasusnya Rodrigo, waktu itu kita dampingin sama teman-teman LBH masyarakat, kita dampingin kasusnya Rodrigo Gularte, terus juga kita dampingin kasusnya Ruben Patasambo. Ruben sama Yusman ini tindak pidananya dia dituduh melakukan kasus pembunuhan berencana. Nah, Yusman sudah bebas, tapi masih ada satu orang kakak iparnya itu sekarang ditahan di lembaga pemasyarakatan. Terus di kasusnya Ruben ini 3 orang yang divonis hukuman mati, itu Ruben, anaknya 1 orang, sama ada lagi Agustinus. Kalau Yang jadi Ruben dan pelaku ya, Bang? ya, nah posisinya sekarang yang mengalami kondisi gangguan kesehatan mental itu Rasulahia di kasusnya Yusman sama Agustinus Patasambo yang di kasusnya Ruben. Nah, itu yang tadi saya katakan gitu. Jadi treatment yang dilakukan oleh beberapa lapas, misalnya dalam catatan kontras, dia hanya melakukan assessment. Jadi dia tidak memiliki seorang psikiater atau psikolog yang memang bisa membantu gitu. Bahkan di kasusnya Agustinus ini beberapa kali pindah-pindah agama gitu. Pindah agama, terus dari Kristen dia ke Muslim, terus dia sempat pindah lagi kalau nggak salah. Terus juga, nah ini yang sebenarnya menjadi catatan kita gitu soal ya tadi yang saya katakan soal akses kesehatan mental bagi terpidana mati ini gitu.
Nah, ketika misalkan Bang, misalkan contoh Yusman yang sampai sekarang Hmm. masih ada gitu. Apa sih yang bisa dia lakukan ketika dia membuktikan gitu bahwa negara yang salah nih gitu. Gue nggak salah gitu, misalkan dibilang dia dapetin hak apa lagi dari negara? Dia berhak menuntut apa dari negara? Nah, yang jadi problem di kasusnya Yusman kan gini, Yusman ini kan dia dituduh, uh, Iya. dituduh melakukan tindak pidana pembunuhan, gitu, ya Mm-mm. kan? Nah, namun faktanya berdasarkan keterangan Yusman, dia tidak melakukan pembunuhan itu, gitu. Yang melakukan pembunuhan itu ada 4 orang. Nah, sampai saat ini 4 orang itu yang melakukan pembunuhan itu masih DPO, gitu. Hmm. Nah, karena Yusman satu dia nggak bisa berbahasa Indonesia pada saat itu cukup baik, dia nggak tahu harus bagaimana, ya akhirnya dia Mm-mm. tidak menginformasikan peristiwa pembunuhan itu, gitu. Nah, namun ada saksi yang melihat bahwa Yusman ini bersama si korban. Nah, akhirnya Yusman ditangkap. Nah, pada saat proses penangkapan itu si Yusman ini dia pertama tidak didampingi oleh kuasa hukum, gitu. Terus dia juga mengalami praktik-praktik penyiksaan. Bahkan tragisnya ketika di proses di persidangan, ya di persidangan itu kuasa hukumnya justru yang meminta agar si Yusman sama kakak iparnya ini Rasulahia dihukum mati. Padahal Oh. jaksa penuntut umum pada saat itu hanya mendakwakan atau menuntut si Yusman dan Rasulahia ini dengan hukuman seumur hidup. Nah, eh, pengacaranya juga kita sudah proses gitu dan dinyatakan bersalah melanggar kode etik profesi dia sebagai advokat. Nah, ketika Yusman dihukum mati, dia juga tidak diinformasikan hak-hak dia untuk mengajukan upaya hukum banding atau misalnya melakukan upaya hukum kasasi bahkan peninjauan kembali gitu. Jadi dia tidak paham tuh sama sekali. Bahkan ketika waktu dia divonis mati, dia tidak tahu tuh vonis mati itu kayak gimana. Dia baru menyadari ketika dia diinformasikan oleh teman eh, salah satu teman narapidana juga yang ada di lapas di Medan gitu bahwa hukuman mati begini-begini. Nah, akhirnya dia dari situlah dia baru tahu bahwa kalau vonis mati itu akan ditembak, dieksekusi dan segala macam. Nah, dari situ kemudian teman-teman kontras itu dapat informasi bahwa ada anak di bawah umur yang jatuh vonis hukuman mati. Nah, saat itu memang kita coba ketemu sama Yusman karena memang Yusman nggak punya nih dokumen apa-apa nih. Dia tidak punya KTP, dia tidak punya kartu keluarga, gitu kan. Dia sama sekali tidak memiliki identitas. Akhirnya upaya yang kita lakukan yaitu kita coba kerjasama sama dokter forensik. Waktu itu teman-teman dari Fakultas Kedokteran Gigi Unpad. Nah, dari hasil proses pemeriksaan misalnya ternyata dibuktikan bahwa pada saat peristiwa tindak pidana yang disangkakan terhadap Yusman ini masih di bawah umur gitu. Nah, akhirnya dari situ kita coba melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Dasarnya ya tadi hasil proses pemeriksaan dari teman-teman Fakultas Kedokteran Gigi Unpad yang menyatakan bahwa Yusman masih di bawah umur gitu. Nah, sayangnya ya lagi-lagi sayangnya nih. Padahal kita Apa tuh Bang? berharap padahal kita berharap bahwa Yusman ini dapat diputus bebas gitu. Nah, namun lagi-lagi Yusman tetap dihukum sama pengadilan, sama Mahkamah Agung. Dia dijatuhi vonis dari hukuman mati menjadi hukuman 5 tahun. Nah, yang jadi pertanyaan misalnya alasan pertimbangan hakim pada saat itu Yusman itu ikut turut serta membuang mayat meskipun dia diancam gitu. Nah, padahal kalau kita tahu, kalau teman-teman anak hukum tuh pasti tahu kalau misalnya dia melakukan tindak pidana tersebut karena ancaman seharusnya dia tidak boleh
hukum gitu, karena posisinya dia terancam gitu. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, Mahkamah Agung tetap menjatuhkan vonis hukuman terhadap Yusman 5 tahun penjara gitu. Ya istilahnya karena Yusman sudah dihukum 5 tahun, ya sudah 5 tahun penjara gitu. Padahal kan seharusnya kalau Mahkamah Agung dalam putusannya dia berani, seharusnya dia membebaskan Yusman dari tuntutan jaksa penuntut umum gitu. Karena tadi dia melakukan membuang mayat itu karena adanya ancaman gitu. Nah itu yang sebenarnya cukup menarik dari kasusnya Yusman gitu. Karena ketika Yusman divonis hukuman 5 tahun, maka upaya hukum yang bisa kita lakukan nggak ada gitu, ya kan? Kalau seandainya Yusman itu bebas, mungkin kita bisa melakukan gugatan, gitu, ya kan? Gugatan Betul. atau gugatan perdata, gitu, ya kan? Nah, tapi karena posisinya kan Yusman tetap nih dijatuhi vonis hukuman 5 tahun penjara, gitu. Dan apa ya Bang, sebenarnya banyak banget jadi kayak unfair trial juga nih di Indonesia, yang pada akhirnya nggak menjadikan itu sebagai evaluasi buat pemerintah. Kayak misalkan kasusnya Mary Jane pun itu harus jadi tamparan keras gitu, yang mana pemerintah harusnya mengevaluasi gitu. Kayak udah nggak seharusnya nih hukuman mati yang cacat banget hukumnya. Nah, hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya bisa kita bisa kita apa ya Bang? Maksudnya apa sih yang bisa kita lakuin untuk pada akhirnya Indonesia juga ngikutin kayak negara-negara lain gitu. Kita nggak nerapin lagi nih hukuman mati. Eh, Atau masih jauh banget Bang? Maksudnya ya, Indonesia masih jauh untuk sampai ke sana. kalau kalau di ya posisinya kan kalau kita lihat di KUHP kita kan misalnya kenapa sih di RKUHP jelas bahwa hukuman mati itu tidak lagi menjadi hukuman pokok, tapi tidak menjadi pidana pokok, tapi dia sebagai pidana alternatif gitu. Di satu sisi ini sebuah kemajuan misalnya. Sebuah kemajuan setidaknya itu tidak menjadikan hukuman mati sebagai pidana pokok gitu, tapi dia sebagai pidana alternatif. Namun di sisi lain saya melihat ini sebagai sebuah apa ya kayak malu-malu atau sebuah kompromi dari negara. uh, Ya kalau mau menghapuskan ya sudah hapuskan saja gitu, nggak usah pakai dia dimasukkan sebagai pidana alternatif segala gitu. Karena kan kalau di RKUHP kita kan misalnya karena dia sifatnya alternatif, jadi ketika dia dijatuhi vonis hukuman mati sama pengadilan, namun dia punya kelakuan baik selama 10 tahun, hukuman matinya itu bisa diganti misalnya menjadi seumur hidup atau misalnya 20 tahun penjara. Gitu. Nah, eh, saya ngelihat ya tadi yang saya katakan bahwa ini kayaknya negara malu-malu gitu. Seharusnya kan kalau memang negara mau 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 apa ya, mau menghapuskan benar-benar menghapuskan hukuman mati ya sudah hapuskan saja gitu. Karena kan kalau kita berbicara soal proses penjatuhan vonis mati bagi para terpidana, ini kan sebenarnya banyak sekali dipengaruhi atau dilatar belakangi oleh beberapa faktor, gitu kan. Misalnya yang tadi saya katakan soal pemenuhan proses peradilan yang fair. Sementara proses peradilan itu masih bermasalah. Banyak sekali kasus-kasus penyiksaan, kasus-kasus kriminalisasi, gitu. Yang pada akhirnya proses peradilannya ini, proses penjatuhan hukumannya ini juga jadi bermasalah. Gitu. Jadi memang kalau mau komitmen negara untuk menghapuskan hukuman mati ya sudah seharusnya dihapus saja gitu, nggak perlu dimasukkan gitu. Toh memberikan efek jerah, faktanya hukuman mati juga nggak memberikan efek jerah gitu. Bahkan negara-negara yang hukumnya sudah lebih maju atau dia sudah menghapuskan hukuman mati, itu faktor soal efek jerah itu memang menjadi problem atau permasalahan bahwa hukuman mati itu tidak bisa memberikan efek jerah. Gitu.
Oke. Nggak tahu sih Bang, ini gue mau nanya sih, kayak Hmm, waktu kemarin gue sempet join di ini kan, Amnesty juga tuh, kayak hmm, nemenin kawan-kawan yang dari Unsut sih. Sempet ada hmm, yang ngeluarin satu omongan kayak, apakah ketika dia membunuh orang gitu, itu kan dia sedang mengambil hak hidup orang. Apakah itu hmm. jadi layak ketika dia juga dapat hukuman mati, Bang? Sebenarnya gimana, Bang? Eh, ya, maksudnya gini, apakah memang ketika dia ngebunuh, maka eh, apa dia juga harus dijatuhi hukuman mati gitu? Apakah mata harus dibalas mata gitu, ya kan? Nah, buat gue sih selama dia melakukan suatu tindak pidana atau dia proses hukumnya eh, fair, ya. Tapi kan jadi pertanyaan juga, apakah proses hukum kita, aturan hukum kita itu bisa fair sepenuhnya gitu, ya kan? Nah, ini yang jadi problem juga. Nah, salah satu salah satu alasan juga misalnya kenapa kita menolak hukuman mati, ya tadi karena sebenarnya eh, kita itu apa eh, ibaratnya hukuman mati itu sebagai ajang balas dendam gitu. Padahal kan kalau kita berbicara soal proses pemidanaan, proses penghukuman, ya kan, itu kan konteksnya bukan tidak, saya mau katakan bukan soal balas dendam gitu. Misalnya gue ngebunuh terus gue dihukum mati, eh, itu kan konteksnya jadi balas dendam gitu. Bener, Cuman Bang. menggunakan instrumen hukum atau instrumen negara untuk melegalkan balas dendam dari atau rasa sakit dari si keluarga korban gitu, ya kan? Nah, itu yang salah satu alasan kenapa misalnya Kontras juga melihat bahwa hukuman mati itu cenderung dijadikan uh, alasan untuk uh, balas dendam gitu. Uh, Selain itu, kita juga melihat bahwa proses peradilan kita yang masih banyak cukup celahnya gitu. Kenapa kita pada akhirnya menolak hukuman mati gitu. Menjawab Oke, nggak sih sebenarnya? jawab Bang. Oh, no. Nah, kayak ini sih Bang, pada akhirnya ketika tadi gitu, kita pengennya pemerintah gitu Hmm, mengevaluasi hal ini semua. Sampai pada akhirnya mungkin kita goalsnya ya dihapusin gitu. Meskipun tadi kan udah berkurang gitu, bukan jadi hukuman pokok, tapi kita pengennya hapus dari hukum pidana di hmm. kita gitu. Nah, Nah, apa sih yang kita dorong lagi ke pemerintah? Misalkan meratifikasi apakah atau segala macamnya? Kira-kira apa tuh Bang? ya kita ngedorong negara untuk ya setidaknya gini, kalau memang negara tidak mau mencabut soal hukuman mati, setidaknya negara melakukan moratorium, ya kan, menghentikan Iya. penjatuhan vonis mati. Nah, kenapa saya katakan menjatuhkan melakukan moratorium? Karena misalnya di laporan kita, ya, di laporan kemarin pas kita memperingati Hari Hukuman Mati, itu ternyata pengadilan negeri itu cukup tinggi menjatuhkan vonis hukuman mati, gitu. Kemudian dikoreksi lagi di tingkat atasnya di pengadilan tinggi itu jumlahnya turun. Terus di tingkat Mahkamah Agung itu juga turun lagi. Berarti kan memang ada ketidakhati-hatian dalam proses penerapan atau penjatuhan vonis hukuman mati gitu. Nah, ini yang jadi persoalan gitu, bahwa ternyata ada proses yang salah nih, ya kan, ketika pengadilan negeri menjatuhkan vonis hukuman mati, ternyata di pengadilan tinggi itu dikoreksi, kemudian dikoreksi lagi di tingkat Mahkamah Agung gitu kan. Nah, ini yang menjadi menjadi buatku menjadi salah satu catatan, ya kan, bahwa uh, ke depan selain moratorium, ya, pengadilan negeri ini atau Mahkamah Agung ini bisa mengeluarkan suatu aturan bagaimana ketika hakim menjatuhkan vonis hukuman mati, ya,
ini harus memenuhi dulu beberapa kriteria gitu, ya kan? Gua nggak akan berbicara hakim berhenti dong lu ngejatuhin hukuman mati, tapi gue pengen bilang bahwa setidaknya ketika hakim memvonis si terpidana atau terdakwa dengan hukuman mati, itu dia harus dulu melihat beberapa kriteria untuk menerapkan prinsip kehati-hatian gitu. Jadi dia tidak hanya bahwa yang tadi saya katakan dalam konteks kasusnya Yusman gitu, uh, maupun dalam konteks kasus yang lain gitu, misalnya dalam kasusnya Mary Jane, dia harus melihat latar belakangnya, kenapa sih Mary Jane itu bisa menjadi kurir gitu. Oh, karena dia misalnya alasan ekonomi gitu, ya kan? Kenapa sih Yusman tidak boleh dijatuhi hukuman mati? Ya karena bla 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 gitu. Nah, jadi harus ada prinsip kehati-hatian selain proses moratorium yang tadi saya sampaikan gitu. Oke, aman sih Bang. Ini paling satu catatan sih paling yang mungkin pengen gue ulang gitu biar nanti teman-teman ketika dengerin podcast ini ingat nih gitu. Tadi bener-bener bahwa hukuman mati itu belum terbukti gitu dapat menimbulkan efek jerah gitu. Tadi Bang Arif juga sempat mention gitu bahwa untuk satu terpidana mati kita butuh 200 juta, yang mana menurut Bang Arif dan kawan-kawan di Kontras mungkin uang ini lebih baik dialokasikan untuk kesehatan calon terpidana mati, dan bahkan yang mana gitu mereka nggak dapat pendampingan dari psikiater, psikolog dan segala macamnya. Bahkan untuk pendamping hukum itu masih minim banget gitu. Berapa contoh kasusnya tadi udah di mention juga, misalkan kasusnya Yusman, terus Rodrigo yang emang dia juga punya masalah di kesehatan mental. Kemudian juga tadi yang kita soroti dari hukuman mati sebenarnya adalah ketika kita tidak mendukung, mungkin lebih karena cacatnya hukum di kita gitu, bahkan masih banyak unfair trialnya dan segala macam gitu. Terus juga mungkin kalau misalkan belum bisa menghapusin banget, mulai untuk tidak ngasih vonis hukuman mati gitu ya Bang. Iya, sama ini sebenarnya ada beberapa hal, misalnya ketakutan saya hukuman mati ini jadikan ajang politik gitu, karena cenderung ini kan sebagai alat atau senjata yang cukup ampuh untuk meningkatkan elektabilitas politik gitu, ya kan? Dengan dalil proses penegakan hukum, ya kan, memberikan efek jerah dan segala macam. Jadi kita lihat aja misalnya ada 538 terpidana. Kita nggak tahu 538 terpidana ini bisa saja dijadikan ya tadi sebagai alat untuk meningkatkan elektabilitas politik. Nah, saya ketakutan saya itu. Jadi udahlah, isu hukuman mati ini jangan dijadikan sebagai alat politik atau alat elektabilitas untuk menunjukkan bahwa negara ini menegakkan hukum, aturan dan segala macam. Oke, mungkin cukup untuk podcast kali ini. Bang Arif ada closing statement atau apa? Atau cukup? Ya, pada intinya sih saya nggak mau langsung menyimpulkan bahwa hukuman mati kita tolak dan segala macam. Tapi setidaknya dari podcast ini teman-teman bisa mengambil sendiri kenapa kita harus menolak hukuman mati di tengah situasi proses penegakan hukum kita yang masih banyak celah. Mungkin dari situ tahapannya baru bisa kita berbicara soal kita menolak hukuman mati atau kita tetap pro terhadap hukuman mati. Gitu sih Mbak. Oke, thank you Bang Arif. Ya, sama